Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bagikan bagaimana cara mengunduh dan mengupload SPTJM ijazah 2026. Jadi untuk caranya kalian login dulu ke dashboard ijazah.data.kemdikdaksmen.co.id. Setelah kalian login ya, kemudian pergi ke, sebelumnya kita sudah bagikan ya bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mengelola ijazah. Sekali ini kita coba unduh SPTJM-nya dan langsung kita upload. Kita langsung pergi ke menu DNS, kemudian kita pergi ke pembuatan SPTJM. Ya, untuk pertama kita buat dulu SPTJM-nya ya, SPTJM kelulusan. Kita langsung klik saja buat seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal isikan seperti ini ya, tahun ajarannya, terus kepala satuan pendidikannya, kemudian ini tingkatnya disesuaikan, kemudian nomor SK-nya akan secara otomatis muncul ya di sini, karena sebelumnya kita sudah menginput nomor SK kelulusan ya dan menetapkan kelulusan. Kemudian kita centang seperti ini. Setelah centang, kalian klik buat SPTJM ya, seperti itu. Nah, karena saya sudah membuat SPTJM-nya, jadi tombol SPTJM tidak aktif ya, sudah tidak aktif lagi karena kita sudah buat SPTJM-nya. Jadi setelah kalian buat SPTJM-nya, nanti kalian langsung pergi ke sini di belum disetujui ya, belum disetujui. Setelah itu kalian klik tombol titik 3 ini ya. Nah, ini SPTJM yang kita sudah buat di awal ya, tadi akan muncul seperti ini. Kalau belum kalian buat, maka ini tidak ada seperti ini, tidak akan ada yang muncul seperti ini. Nah, setelah kita ini kan sudah ada nomor SPTJM ya, setelah yang kita buat tadi. Nah, ini kita klik tombol titik 3 dan kita unduh ya, tinggal kita unduh file SPTJM kelulusannya. Tinggal kita klik unduh, nanti di sini akan muncul, bisa kalian langsung print ya, bisa juga kalian unduh dulu ya, seperti itu. Jadi saya sarankan lebih baik langsung print saja ya, dan kalian gunakan kertas A4. Setelah kalian print dan ditandatangani oleh, di sini ditandatangani oleh kepala sekolah dan bermeterai 6.000 ya, bermeterai 10.000. Setelah ditandatangani, di halaman kedua atau di halaman berikutnya itu harus diparaf ya, di halaman lampiran dan seterusnya itu harus diparaf oleh kepala sekolah. Setelah itu kalian scan dan buat file scan-nya ya, file PDF-nya. Nah, sekarang kita upload file SPTJM yang sudah kita unduh dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Caranya yaitu kita klik kembali tombol titik 3 ini, kemudian kita unggah ya, kita unggah, kemudian kita pilih unggah file, kita klik tombol unggah file seperti ini. Kemudian kita cari di mana file PDF yang sudah kita scan tadi ya, file PDF atau file SPTJM kelulusan yang sudah kita scan dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kita cari ya, ini file SPTJM saya sudah ditandatangani dan bermeterai 10.000 dan sudah diparaf untuk halaman lampirannya ya, sudah diparaf seperti ini. Kemudian kita klik open supaya masuk dan kita simpan. Di sini ada keterangan apakah Anda yakin untuk mengunggah SPTJM ini, kita klik ya, yakin ya. Lalu sudah mulai berproses dan di sini sudah ada status unggah. Status sudah tercentang, artinya kita sudah berhasil mengunggah file SPTJM kelulusannya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu konfirmasi oleh operator dinas. Nanti kita setelah dikonfirmasi oleh operator dinas, maka di sini akan tercentang ya, kalau sudah disetujui akan tercentang seperti itu.
Nah, di sini kalau sudah disetujui akan muncul di sini. Akan muncul di sini kalau sudah disetujui oleh dinas. Dan kalau tidak disetujui dia akan muncul juga di sini. Kenapa, dan alasannya akan muncul kenapa tidak disetujui, seperti itu. Nah, ini karena belum disetujui jadi masih ada di sini ya. Statusnya masih status unggah. Untuk status DNT-nya belum masuk ya. Jadi seperti itu untuk cara unduh buat SPTJM, unduh dan unggah. Tinggal kita menunggu saja approve dari dinas. Setelah di-approve oleh dinas, kita akan lanjut ke daftar nominasi tetap. Oke. Jadi sampai sini saja, nanti kita akan lanjut lagi ke daftar nominasi tetap atau DNT pembuatan ijazah. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.